Dua video sebelum ini isinya ringkasan sederhana poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin maupun Guru Gembul dan juga respon dari Ustadz Nuruddin ke Guru Gembul ataupun sebaliknya. Kalian harus nonton dulu loh ya, biar komennya nyambung. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yun Mas Eri atau channel yang berisi tentang Ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Langsung saja masuk ke Ro'yun saya atau opini saya tentang isi debat antara Ustadz Nuruddin sama Guru Gembul. Tonton sampai selesai. Oke? Pertama, kita mulai dari judul debatnya dulu ya. Judulnya kan, bisakah kesahihan akidah Islam dibuktikan secara ilmiah? Di sini ada 3 kata kunci ya, yaitu kesahihan akidah Islam, terus ilmiah. Kedua pembicara tidak mendefinisikan apa itu kesahihan. Berarti kita pakai definisi KBBI. Menurut KBBI, definisi kata kesahihan adalah perihal sahih, kebenaran, kesempurnaan. Terus sebelahnya ada contoh kalimat, kesahihan pengukur, ketetapan pengukuran yang dimiliki oleh alat ukur. Oh, berarti ketepatan ya, atau akurasi gitu ya kira-kira. Kebenaran kan kemarin definisinya menurut KBBI kan keadaan, hal, dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya atau berarti kita sederhanakan. Maksud dari kesahihan adalah keakuratan yang sesuai dengan kenyataan. Oke ya? Oke, sekarang kita masuk ke analisis. Nah, saya mau mendefinisikan dulu kata kunci penting yang tadi, terus baru masuk ke poin-poin yang menurut saya fundamental. Yang saya maksud fundamental itu adalah poin-poin yang sesuai sama lanjutan dari konten saya yang ini ya. Poin pertama. Definisi akidah Islam. Menurut Ustadz Nuruddin, ilmu kalam atau akidah itu adalah ilmu. Jadi kalau akidah itu pasti ilmiah. Kalau tidak ilmiah berarti bukan akidah. Sedangkan menurut Guru Gembul, akidah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan zat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Definisi yang diberikan sama Ustadz Nuruddin itu dianggap keliru sama Guru Gembul. Kalau menurut Guru Gembul, ilmu kalam itu adalah teori tentang akidah. Nah, di sini ada perbedaannya. Poin kedua, definisi ilmiah. Menurut Ustadz Nuruddin, definisi ilmiah itu adalah pengetahuan yang didapatkan tidak hanya dari indrawi, tetapi juga dari akal maupun dari wahyu yang terpercaya. Sedangkan menurut Guru Gembul, definisi ilmiah itu sebagaimana yang sudah saya bahas di konten yang ini ya, guys. Nah, kan Ustadz Nuruddin sama Guru Gembul itu sama-sama sepakat kalau ilmiah itu bisa diuji secara bersama-sama atau secara universal. Oke, sekarang mari kita uji. Saya kasih ilustrasi dulu ya, karena dengan melalui ilustrasi ini nanti kita bisa menguji pernyataan-pernyataan yang disampaikan Ustadz Nuruddin maupun Guru Gembul. Saya kasih asumsi dulu ya. Asumsi pertama, Joni itu adalah seorang lulusan salah satu perguruan tinggi terbaik yang jurusannya adalah jurusan pertanian. Dia itu orangnya cerdas, kayak Ustadz Felix Shaw lah. Kalian tahu ya, Ustadz Felix Shaw itu ketika kalian lihat di podcast-podcastnya sama orang lain itu gaya berpikirnya seperti apa, orangnya itu cerdas apa enggak, cara mikirnya seperti apa, lah kayak gitu ya. Asumsi kedua, saya, kalian, dan juga Joni itu adalah orang yang saling kenal. Kenal loh ya, bukan sekedar tahu. Jadi saya, kalian sama Joni itu saling kenal. Asumsi ketiga, kalian gampang atau sering chat-chatan sama Joni maupun telepon-teleponan sama dia. Jadi aksesnya untuk menghubungi dia itu gampang. Asumsi keempat, Joni itu orangnya jujur dan kalian tidak pernah mendapati Joni itu membohongi kalian untuk kepentingan pribadinya. Asumsi kelima, kalian punya akses yang mudah untuk keluar masuk ke Stadion Gelora Bung Karno. Terus tiba-tiba saya ngomong ke kalian, katanya Joni, rumput yang ada di Stadion Gelora Bung Karno itu warna aslinya adalah abu-abu. Ketika mendengar pernyataan saya tadi, gimana respon kalian? A. Joni salah karena mengatakan kalau rumput yang ada di Stadion Gelora Bung Karno itu warna aslinya abu-abu. B. Saya yang salah paham. Karena nggak mungkin orang secerdas Joni membuat pernyataan semacam itu. C. Saya yang ngarang. Karena orang secerdas Joni
itu nggak mungkin membuat pernyataan semacam itu. D. Saya sengaja mengambil pernyataan Joni ketika Joni sedang bercanda, tapi saya nggak ngasih tahu kalian kalau konteksnya Joni ngomong kayak gitu itu sedang bercanda. E. Kalian memastikan kebenaran informasi yang saya sampaikan tadi dengan ngechat Joni atau menelpon atau menemui dia langsung. F. Kalian langsung datang ke GBK karena kalian akses keluar masuknya kan mudah. Kemudian ngecek langsung warna asli rumputnya apa. Mungkin kalian nggak ada yang milih jawaban A ya. Karena kan tadi asumsinya kan Joni itu salah satu lulusan terbaik dari jurusan pertanian. Lewong orang awam aja tahu kok kalau warna asli rumput di Stadion Gelora Bung Karno itu hijau, jadi nggak mungkin warnanya abu-abu. Mungkin ada di antara kalian yang memilih jawaban B. Berarti kalian itu orangnya husnudzon kepada saya, kalau saya itu nggak mungkin membohongi kalian. Jadi kalian memilih kalau saya yang salah paham. Mungkin di antara kalian ada juga yang milih C. Karena mungkin kalian menganggap, saya ini kalau ngomong itu asal nyeplos, nggak dipikir dulu. Mungkin ada di antara kalian yang milih jawaban D. Karena kalian berpikir kalau saya sengaja memanipulasi kalian untuk tujuan tertentu. Mungkin ada di antara kalian yang memilih E. Karena bagi kalian, omongan Joni itu sangat penting. Jadi kalian memastikan kalau itu benar-benar omongannya Joni atau bukan. Mungkin ada di antara kalian yang memilih jawaban F. Karena bagi kalian, mau Joni ngomong kalau warna asli rumput GBK itu hijau atau abu-abu, itu nggak terlalu penting. Yang penting kalian ngecek langsung ke GBK, warna asli rumputnya itu apa. Oke ya, sekarang kalau misalkan guru gembul ngomong kayak gini, Imam Ghazali itu berkata begini. Imam Malik itu berkata begini. Ulama Sunni berkata gini, ulama Syiah berkata gini. Tapi guru gembul tidak mendatangkan referensi. Tidak punya bukti kalau memang orang-orang yang disebutkan tadi itu ngomong kayak gitu. Itu ilmiah nggak? Kalau kayak gitu ya jelas nggak ilmiah. Emangnya guru gembul itu bisa nebak pikirannya Imam Ghazali, Imam Ahmad, dan lain-lain kan ya nggak bisa. Jadi ya nggak ilmiah kalau kayak gitu. Nah, di poin ini saya sangat mendukung Ustadz Nuruddin. Kenapa? Karena kalau mau mengutip perkataan orang, ya harus dari bukunya atau dari omongannya atau dia itu pernah diajar oleh orang tersebut kan gitu. Poin kedua, menurut Ustadz Nuruddin, pengetahuan empiris itu harus didasari pengetahuan rasional. Kalau menurut guru gembul itu sebaliknya. Sekarang gini, untuk membuktikan pernyataan siapa yang benar, yang kalian lakukan apa? Nyari referensi sebanyak-banyaknya atau langsung dieksperimen aja pernyataan siapa yang benar. Kalau kalian menjawab mencari referensi, berarti saya kembalikan ke ilustrasi yang tadi, warna asli rumput GBK. Masih inget toh, tadi asumsinya kalian aksesnya keluar masuk ke GBK itu gampang. Lah, ketika dengar pernyataan saya tadi, yang kalian lakukan yang mana? Kalian datang ke Joni, ngonfirmasi bener Joni ngomong gitu atau enggak, terus nanya ke orang lain juga tentang warna asli rumput GBK, atau kalian langsung datang ke GBK untuk mengeksperimen sendiri apa warna asli rumput GBK. Kalian pilih yang mana? Sekarang kita kembali ke topik definisi ilmiah menurut guru gembul sama Ustadz Nuruddin. Oke ya, kalau contohnya guru gembul, buktikan saya ada di sini, itu nggak masuk. Oke, sekarang saya pakai contohnya Ustadz Nuruddin. Ustadz Nuruddin kan ngomong, ngasih contoh gini, pulpen ini dia ada sendiri atau ada yang mengadakan? Bangunan ini itu ada sendiri atau ada yang membuat? Pasti kan ada yang buat. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita percaya hukum sebab akibat. Berarti pengetahuan empiris itu didasari pengetahuan rasional. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan. Sekarang gini, kalau misalkan pulpen dan lain sebagainya, contoh yang dikasih tadi itu, kita tahu karena kita percaya hukum sebab akibat, dan itu kesimpulannya adalah, berarti pengetahuan empiris itu didasari pengetahuan rasional. Masuk nggak? Coba dipikirkan ulang. Sekarang, kita tahu hukum sebab akibat itu dari mana? Apakah sejak lahir tiba-tiba sudah ada di kepala kita kalau, ada hukum sebab akibat? Apakah begitu? Oke, kalau masih kurang, kita kembali ke ilustrasi rumput tadi. Untuk mengetahui warna asli rumput, itu pakai empiris dulu, baru rasional, atau rasional dulu, baru empiris. Kalau masih belum tergambar, oke. Kita hilangkan empirisnya. Bayangkan kalau Joni itu tunanetra ya.
Kalau Joni tunanetra, gimana dia merasionalkan warna asli rumput tadi? Konsep hijau atau abu-abu di kepalanya itu kayak gimana? Cara masuknya gimana? Ini bukan buta warna loh ya, tapi tunanetra full. Itu gimana? Di sini menurut saya, ya jelas pendapatnya Guru Gembel lebih masuk. Lebih bisa diuji. Dan kalian kalau nggak percaya silahkan diuji sendiri. Tapi saya nggak menutup diri ya. Kalau misalkan kalian punya bukti bahwa rasional dulu baru empiris, silahkan sampaikan ke saya di kolom komentar boleh. Atau kalau perlu, video ini kalian tunjukkan ke Ustadz Nuruddin, biar nanti Ustadz Nuruddin ngasih contoh ya. Bahwa pengetahuan empiris itu didasari pengetahuan rasional, gitu ya. Contohnya yang konkret, yang bisa diuji, gitu ya. Karena contoh yang beliau kasih ini menurut saya nggak masuk, menurut saya gitu. Nah, untuk poin-poin fundamental yang lain, kita bahas di konten selanjutnya ya guys. Salamun ala man ittaba'al huda.